Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juna Priwende, NIM 2319133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Yang pertama, kita membahas dulu distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Berikut ini adalah penjelasan fungsi massa peluang. Misalnya X adalah variabel random diskrit, di mana fungsi peluangnya adalah P dalam kurung X sama dengan Fx. Fungsi peluang Fx berlaku untuk semua nilai X yang mungkin, yaitu X1, X2, dan seterusnya. Sehingga P dalam kurung X sama dengan Xi sama dengan Fxi, di mana I adalah 1, 2, dan seterusnya. Dari penjelasan di atas, itu fungsi fx itu memiliki dua syarat seperti berikut yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Lalu kemudian fungsi distribusi kumulatif. Di sini untuk mempersingkat waktu saya tidak perlu menjelaskan, kita bisa lihat saja penjelasan dari fungsi distribusi kumulatif dan memperoleh fungsi peluangnya seperti gambar berikut. Berikutnya contoh, sebuah logam memiliki sisi gambar G dan sisi angka A yang seimbang. Misalnya X adalah banyaknya sisi A yang muncul apabila uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 2 kali. Tentukan fungsi peluang yang sesuai dengan variabel random X. Ada 4 kemungkinan hasil yang diperoleh dari pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Keempat hasil tersebut diajikan dalam ruang sampel X sama dengan GG, GA, AG, AA. Nilai variabel random X berdasarkan ruang lingkup sampel tersebut adalah 0, 1, dan 2. Berikut ini terdapat fungsinya masing-masing. Nilai fungsi fx adalah x sama dengan 0, 1, dan 2 adalah f0 sama dengan 1/4, f1 sama dengan 1/2, dan f2 sama dengan 1/4. Nilai untuk selain x adalah 0. Tabel fungsi distribusi peluangnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel fungsi untuk distribusi peluangnya. Lanjut, di sini terdapat berbagai macam distribusi peluang. Ada distribusi Bernoulli, ada distribusi binomial negatif, distribusi position, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik, dan distribusi seragam diskrit. Contoh soal untuk distribusi hipergeometrik adalah Profesor John Hammer mempunyai kumpulan 15 pertanyaan pilihan berganda tentang distribusi probabilitas. 4 dari pertanyaan tersebut merupakan soal tentang distribusi hipergeometrik. Berapa probabilitas sekurang-kurangnya satu dari kumpulan pertanyaan ini akan muncul soal hipergeometrik pada kuis di hari Senin yang terdiri atas 5 pertanyaan? Jawabannya diketahui N1 sama dengan 4 pertanyaan tentang distribusi hipergeometrik, N2 sama dengan 11 pertanyaan bukan tentang distribusi hipergeometrik, N sama dengan N1 tambah N2 sama dengan 15, N sama dengan 5 sampel. X menyatakan banyaknya pertanyaan tentang distribusi hipergeometrik yang muncul. Maka, cara kerjanya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, kita masukkan rumus terlebih dahulu, lalu kita masukkan angka yang telah kita ketahui, sehingga
hasilnya 11/13. Jadi, peluang sekurang-kurangnya satu dari kumpulan pertanyaan akan muncul soal hipergeometrik pada kuis di hari Senin yang terdiri atas 5 pertanyaan adalah 11/13 atau sekitar 84,61%. Berikut distribusi binomial negatif soal kedua. Pada suatu daerah gondok endemis, probabilitas seseorang terkena struma adalah 12%. Bila diketahui pemeriksaan terhadap 40 orang penduduk yang diambil secara acak, berapa probabilitas orang kelima yang diperiksa merupakan orang ketiga yang menderita struma? Jawabannya diketahui. Pi sama dengan 12% sama dengan 0,12. Itu merupakan peluang menderita struma. Q sama dengan 88% sama dengan 0,88. Itu peluang tidak menderita struma. K sama dengan 3. X menyatakan banyaknya penduduk yang diperiksa yang diperkirakan menderita struma. Di sini yang pertama kita masukkan rumusnya seperti pada contoh pertama. Lalu kita masukkan angka yang telah kita ketahui, sehingga probabilitas hasil dari soal berikut adalah probabilitas orang kelima yang diperiksa merupakan orang ketiga yang menderita struma adalah 8,03 kali 10 pangkat min 3 atau sekitar 0,803%. Materi yang kedua adalah distribusi peluang kontinu. Di sini yang pertama kita menjelaskan tentang distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Fungsi padat peluang dari peubah acak seragam kontinu X adalah pada selang A, B adalah F X, A, B sama dengan kompor awal 1 per B kurang A 0, A lebih kecil X lebih kecil B X lainnya. Berikut adalah gambar kurva fungsi padatnya peluang. Contoh yang pertama, sebuah ruang konversi dapat disewa untuk dapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalnya X adalah peubah acak yang menyatakan waktu rapat yang memiliki distribusi seragam. A. Tentukan fungsi densitas peluang dari X. B. Tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Jawabannya, yang pertama A sama dengan 0, B sama dengan 4, sehingga Fx sama dengan 1/4,0, 0 lebih kecil sama dengan X, X lebih kecil dari 4, X lainnya. Penjelasan yang kedua, jawaban yang kedua, P dalam kurung X lebih besar 3 sama dengan integral 4/4 dx sama dengan 1/4 X, X sama dengan 4, X sama dengan 3, sama dengan 4/4 kurang 3/4 sama dengan 1/4. Berikut ini adalah rataan dan variansi dari distribusi seragam kontinu, seperti pada gambar yang kita lihat. Lalu terdapat fungsi kumulatif. Seterusnya, kasus khusus jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusinya disebut distribusi seragam baku atau standard uniform distribution, dilambangkan dengan U sama dengan dalam kurung 0,1. Yang berikutnya distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi yang lain. Kurva dari distribusi normal mempunyai bentuk sentakup seperti lonceng, seperti gambar yang kita lihat di bawah ini. Lalu, ini adalah gambar-gambar dari distribusi kurva normal, seperti lonceng, seperti sombrero, seperti lonceng sekolah, dan berikut.
Berikut adalah fungsi padat peluang dari peubah acak normal X dengan rataan. Berikut adalah penjelasannya. Dipercepat. Ini adalah gambar dari kurva normal dengan sebagai berikut. Di sini terdapat berbagai jenis gambar kurva normal dengan berbagai ukuran. Yang berikutnya sifat-sifat kurva normal. Yang pertama, modus adalah suatu titik yang terletak pada sumbu X di mana kurva mempunyai nilai maksimum, yaitu X sama dengan U. Selanjutnya, luas daerah di bawah kurva normal. Seperti pada gambar di bawah ini, di sini terdapat rumus dari luas daerah di bawah kurva normal dan terdapat gambar dari luas daerah kurva normal. Definisi distribusi peubah acak normal dengan rataan 0 dan variansi 1 disebut distribusi normal baku. Ini adalah rumus dari transformasinya. Di sini juga terdapat rumus tentang bila X bernilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka peubah acak Z bernilai antara Z1 sama dengan X1 kurang Q atau Q dan Z2. Seperti gambar di berikut ini. Inilah gambar dari distribusi kurva normal. Terdapat tabel. Contoh yang kedua, diberikan distribusi normal baku, hitunglah daerah di bawah kurva yang dibatasi. A sebelah kanan Z sama dengan 1,84, B antara Z sama dengan min 1,97 dan Z sama dengan 0,86. Jawabannya yang pertama, luas sebelah kanan sama dengan 1 kurang luas sebelah kiri Z sama dengan 1,84. Dari tabel luas sebelah kiri sama dengan 0,9671, jadi luas sebelah kanan sama dengan 1 kurang 0,9671 sama dengan 0,0329. B. Luas daerah antar batas tersebut adalah luas di sebelah kiri Z sama dengan 0,86 dikurangi dengan luas di sebelah kiri Z sama dengan min 1,97. Dari tabel diperoleh 0,8051 kurang 0,0244 sama dengan 0,7807. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Selamat pagi.